Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menyiram tanaman hias yang ada di depan rumah singgah agar lantai tidak kotor. Sebelum kita memulai menyiram, kita lihat dulu beberapa tanaman hias yang baru aku tempatkan di sini ya teman-teman. Bagaimana keadaannya nih? Mereka stres atau baik-baik saja? Karena terakhir kali aku siram hari Jumat dan sekarang sudah hari Senin teman-teman. Untuk tanaman hias yang pertama ini adalah Calathea silver. Calathea silver ini dari kejauhan sih memang sudah agak layu ya daunnya. Dia masih belum bisa beradaptasi karena di rumah aku siramnya 2 hari sekali teman-teman. Untuk tanaman korcin di rak ini masih sehat teman-teman, daunnya masih segar gitu ya, jadi tidak kekurangan air, media tanamnya juga masih basah. Tanaman aglonema dan diven di bawahnya juga baik-baik saja. Untuk tanaman hias di sebelahnya juga baik-baik saja sih teman-teman, gak ada masalah. Yang aku khawatirkan adalah Fittonia teman-teman. Di sini Fittonianya sudah rimbun, kemudian potnya memang kecil. Aku takut dia layu, tapi alhamdulillah baik. Untuk Fittonia yang berdaun lebar ini daunnya agak layu sedikit banget, tapi yang nggak layu-layu banget sih, masih bisa bertahan. Kalau untuk tanaman yang di tembok pasti aman teman-teman, karena tanaman yang di tembok ini aku pilihkan tanaman hias yang nggak begitu suka dengan air. Kegiatan selanjutnya adalah menyapu lantai garasi. Di sini aku akan kasih lihat teman-teman bagaimana keadaan lantai garasi setelah kita menyiram tanaman hias yang ada di sini. Ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya apakah cat keramik di lantai garasi ini bisa digunakan untuk mengecat kamar mandi. Jawabannya adalah bisa teman-teman. Baik itu kamar mandi yang sisi bagian bawah ataupun dinding itu bisa menggunakan cat keramik yang aku pakai ini ya. Dan untuk membersihkannya juga cukup mudah, teman-teman tinggal mengelap saja dengan spons gitu, tidak perlu disikat. Karena permukaannya glossy atau mengkilap, jadi kerak-kerak yang menempel pasti akan bisa lebih mudah untuk dibersihkan. Langsung aja kita ambil selangnya ya teman-teman. Untuk selang ini aku pakai selang merek Crisbo. Waktu itu aku beli dengan harga 180.000, sudah satu set ya, selang dengan roll penggulung dan nozzle yang bisa di-adjust tipe airnya. Jika teman-teman tidak memiliki kepala semprotan air atau nozzle, teman-teman juga bisa menggunakan selang biasa ya. Tapi sebelumnya harus diatur dulu untuk kecepatan semprotannya ya teman-teman. Nah misalkan seperti ini nih, supaya nanti pada saat kita menyiram tanaman hias di pot itu tidak berantakan atau media tanamnya tuh tidak keluar gitu ya. Kalau pakai semprotan kepala air itu juga lebih bagus teman-teman. Kita pasang terlebih dulu ya. Nah di sini kita bisa atur tipenya. Ada jet, kemudian ada shower, ada flat, dan yang lain ya. Kita coba ke jet dulu ya. Kalau jet ini bakalan semburat kalau misalkan kita siram ke pot teman-teman. Sorry. Sebentar aku atur dulu. Nah ini di jet nih. Tuh. Jadinya semprotannya itu keras banget. Mungkin kayak kapal jet kali ya. Aku pindahin ke shower ya. Aku biasanya sering pakai ini nih. Kalau shower itu ya kayak kita mandi gitu teman-teman. Jadi air yang keluar itu kecil-kecil dan lembut.
Dan langsung aja kita semprot satu persatu. Kita mulai dari tanaman hias yang ada di dinding ya. Untuk tanaman episia yang sudah rimbun, aku bawa pulang ke rumah teman-teman. Yang di sini aku kasih episia yang tidak terlalu rimbun, tapi dia sudah hidup gitu ya. Alasannya adalah agar aku tidak terlalu sering menyiram di rumah ini teman-teman. Aku sudah jadwalkan untuk penyiraman di rumah singgah ini, hanya aku siram hari Senin dan Jumat saja. Jadi aku pilih tanaman-tanaman yang memang kuat disiram 3 hari sekali ya. Kemudian pada saat menyiram itu secukupnya saja ya teman-teman, tidak usah terlalu ember sampai keluar dari pot. Jika sudah ada tetesan dari dasar pot, itu berarti tanaman tersebut sudah cukup air teman-teman. Sekalian juga kita siram daunnya ya teman-teman, supaya daunnya bersih. Setelah menyiram pada bagian tembok, kita lihat lantainya ya teman-teman. Untuk lantainya tidak begitu kotor sih ya. Kalau basah sih pasti, karena namanya juga disiram pasti basah gitu teman-teman. Nah ini untuk tanamannya masih menetes ya teman-teman. Untuk tetesan airnya itu kita lihat jernih dan bersih ya. Tidak mengandung media tanam. Tipsnya adalah ketika kita menanam tanaman hias, pada bagian dasar pot itu wajib diberi sekam bakar teman-teman. Baru di atasnya diberi media tanam. Jadi pada saat disiram media tanam tersebut itu akan tersaring oleh sekam bakar yang ada di bawah ya teman-teman. Jadinya lantainya tidak kotor gitu ya. Lanjut kita menyiram tanaman hias yang ada di depan jendela ya. Ada salah satu sahabat Mama Selin yang bertanya, itu kenapa ya di depan jendela kok dikasih rak tanaman? Kan jendelanya nggak bisa dibuka. Lalu setelahnya tuh aku tersadar teman-teman, oh iya ya, selama ini tuh aku punya jendela, bahkan di rumah yang aku tempatin, itu tuh sekalipun itu aku nggak pernah buka jendela teman-teman. Dan setiap jendela yang ada di rumahku itu pasti aku kasih rak tanaman. Dan aku baru tersadar itu. Karena memang selama ini tuh aku tidak pernah buka jendela. Alasannya itu takut cicak masuk, semut masuk, takut ular juga masuk teman-teman. Kemudian di dalam rumah itu kan sudah ada kipas angin, AC juga udah ada. Jadinya di dalam rumah terasa tidak pengap meskipun tidak pernah buka jendela. Tapi kalau pintu selalu aku buka sih teman-teman. Lanjut kita menyiram lagi ya. Nah kali ini aku menyiram Aglonema bigroy. Untuk tanaman ini menggunakan pot besar, jadi kita harus siramnya tuh sampai ngocor teman-teman, supaya air yang lama itu sudah tergantikan dengan air yang baru, agar media tanamnya juga segar kembali gitu ya, dan tidak berjamur. Pada rak ini kita juga bisa melihat tetesan dari air yang sudah kita siramkan itu jernih dan bersih ya teman-teman. Jadi tidak mengotori lantai. Tapi kalau dilihat agak kotor sedikit sih ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, itu masih bisa dimaklumi daripada media tanamnya tuh ambiar semua gitu ya. Selanjutnya kita siram beberapa tanaman hias yang ada di tembok. Ini ada tanaman Fittonia, potnya kecil banget tapi dia sudah rimbun sekali teman-teman. Untuk tanaman Fittonia yang sudah rimbun seperti ini, dia sebenarnya suka sekali dengan air. Kalau di rumah biasanya aku siram 2 hari sekali. Kalau di sini dia memang harus mulai beradaptasi, disiramnya itu seminggu 2 kali ya. Sama juga dengan tanaman liliput, ini juga harusnya disiramnya 2 hari sekali, bahkan sehari sekali teman-teman, karena sudah rimbun banget.
Tapi kalau dilihat-lihat sih dia masih belum stres, belum ada daun yang menguning. Kita lihat sebulan lagi ya, kalau dia mulai stres kita bawa pulang aja. Kita lihat air tetesan pada rak A yang kecil ini juga masih bisa dimaklumin ya, maksudnya tidak kotor-kotor banget. Untuk penyiraman aglonema itu juga ada triknya teman-teman. Kita harus menyiramnya itu memutari media tanam supaya media tanamnya benar-benar basah pada segala sisi. Begitu juga dengan tanaman calathea teman-teman. Jadi perawatan calathea dan aglonema itu sama. Setelah itu teman-teman bisa menyiram daunnya supaya daunnya terlihat segar dan bersih. Tanaman terakhir yang kita siram adalah karet kebo. Langsung aja kita siram secukupnya saja ya teman-teman. Untuk tanaman karet kebo ini aku beri di pot selubung keramik. Jadi dia tidak aku tanam langsung di pot ini teman-teman. Pot yang bagian dalamnya itu adalah pot plastik. Dan langsung aja kita lihat bagian lantainya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lantainya juga masih bersih. Ya ada sih ya kotoran sedikit aja teman-teman. Paling itu juga debu-debu yang masih menempel ketika aku tadi menyapu kurang bersih gitu ya. Kalau ada teman-teman yang tanya, itu nanti kalau disiram pasti basah. Ya iya pasti basah teman-teman. Namanya kita menyiram lantai itu pasti basah. Jangankan lantai ya, celana, baju sama sepatu aku tuh tadi juga basah. Karena ini carport atau lantai garasi, jadinya kalau basah itu masih bisa dimaklumi. Kecuali di teras ya teman-teman. Kalau untuk tanaman di teras, sebisa mungkin terasnya tidak boleh basah. Tapi kalau garasi mobil, kadang kan juga dibuat nyuci kendaraan ya. Bisa jadi nyuci mobil juga, nyuci sepeda motor, seperti itu. Jadi kalau lantai garasi itu basah, itu tuh masih bisa dimaklumi gitu ya. Karena udah terlanjur basah, langsung aja kita bersihkan lantai garasinya ya teman-teman. Jadi aku ulangi sekali lagi untuk tips merawat tanaman hias supaya teman-teman tidak terlalu capek merawatnya. Yang pertama adalah teman-teman harus memilih tanaman hias yang minim perawatan. Seperti tanaman hias yang ada di rumah singgah ini hanya aku siram 2 kali dalam seminggu. Jadinya aku ngepel lantai garasi ini hanya 2 kali dalam seminggu teman-teman. Dan itu menurut aku tidak begitu capek ya. Yang kedua adalah ketika kita menanam tanaman hias, bagian dasar pot wajib diberi sekam bakar. Yang ketiga, kalau nyiram jangan terlalu keras ya teman-teman. Usahakan airnya itu mancurnya itu lembut gitu supaya media tanamnya itu tidak keluar dan tidak ambiar. Yang keempat, siram secukupnya. Jangan terlalu banyak melakukan penyiraman pada tanaman hias yang tidak perlu disiram terlalu banyak. Seperti tanaman pedilanthus, tanaman epicea yang berada di dinding rumah singgah ini. Tapi kalau untuk tanaman calathea dan aglonema, siramnya menyeluruh banyak sampai ngocor ya. Dan ini dia tanaman hias yang baru aku siram ya teman-teman. Terlihat segar dan sepertinya mereka tuh bahagia gitu ya habis disiram. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips cara menyiram tanaman hias supaya lantainya tidak terlalu kotor ala Mama Selin. Terima kasih banyak sudah menemani dan semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.